Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rahtan Adventure. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan di kota Banjarbaru. Saat ini kita berada di batas antara Kabupaten Banjar atau Martapura menuju arah perbatasan dengan kota Banjarbaru. Tepat di depan kita saat ini merupakan gapura atau patok yang merupakan dari batas kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar. Dan tidak jauh dari batas kota ini ada terletak Kio Mall Banjarbaru yang merupakan mall satu-satunya yang ada di kota Banjarbaru dan juga di dekat Kabupaten Banjar. Lurus lagi kita di Jalan Ahmad Yani menuju kota Banjarbaru ini. Tidak jauh dari situ kita akan bertemu dengan Bundaran Banjarbaru atau biasa disebut dengan Bundaran Simpang 4 Banjarbaru. Bundaran Simpang 4 Banjarbaru ini sangat ikonik di kota Banjarbaru. Dan tidak jauh dari sini juga nanti kita di sebelah kanan akan bertemu dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru yang merupakan universitas sangat ternama di Pulau Kalimantan. Universitas Lambung Mangkurat ini sangat banyak mahasiswanya dari Kalimantan Selatan dan juga luar Kalimantan Selatan, seperti Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah. Saat ini kita masih berada di Jalan Ahmad Yani. Di sisi kiri kita saat ini merupakan pagar dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Universitas Lambung Mangkurat ini ada dua tempat, yaitu di kota Banjarbaru dan juga di kota Banjarmasin. Pelantikan Ahmad Fahroli sebagai pejabat wali kota Banjarbaru oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid di Jakarta 27 April 1999 menandakan resminya alih status Banjarbaru dari kota administratif menjadi kota madya. Wilayah Banjarbaru sekarang dulunya adalah perbukitan di pinggiran kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah peristirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka. Banjarbaru atau disebut orang-orang dengan julukan kota idaman, indah, damai, dan nyaman, ini terletak sangat strategis karena keberadaan Bandara Syamsuddin Nur yang tidak jauh dari pusat kota. Hal ini menjadikan magnet pertumbuhan bagi kemajuan daerah sebagai gerbang utama di Kalimantan Selatan. Posisi geografis kota Banjarbaru terhadap kota Banjarmasin adalah 35 km sebelah tenggara kota Banjarmasin. Selain itu, kota Banjarbaru merupakan kota penghasil intan yang terdapat di Kecamatan Cempaka.
yang merupakan pusat pemukiman atau perkampungan tertua suku Banjar yang ada di kota Banjarbaru. Dibandingkan wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya, penduduk kota Banjarbaru lebih heterogen. Walau tetap didominasi suku Banjar 56,17% yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, penduduk asli yang mendiami Banjarbaru adalah orang Banjar Kuala yang tinggal di wilayah Cempaka yang terkenal sebagai tempat pendulangan intan tradisional. Di Banjarbaru juga banyak orang Banjar di daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, baik sesama kawasan Banjar Kuala seperti kota Banjarmasin, Martapura, maupun orang Banjar Hulu dari benua Enam yang umumnya tinggal di pusat perkotaan. Wilayah dengan jumlah suku Banjar terbanyak di Banjarbaru yaitu Kecamatan Cempaka 85%, Lianganggang 57%, Banjarbaru Utara 58%, dan Banjarbaru Selatan 53%. Suku Jawa 32% merupakan suku terbesar kedua di kota Banjarbaru. Di wilayah landasan ulin, suku Jawa 45% menjadi suku terbesar melebihi jumlah suku Banjar. Di kecamatan lainnya jumlah suku Jawa juga cukup besar, yaitu di Banjarbaru Selatan 34%, Banjarbaru Utara 34%, Lianganggang 28%, dan paling sedikit di Cempaka 9,7%. Suku-suku lainnya yang terdapat di kota Banjarbaru yaitu suku Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, dan lain-lain. Jika Anda berkunjung ke kota Banjarbaru ini, jangan lupa untuk berwisata. Di antara wisata-wisata yang ada di kota Banjarbaru ini, salah satunya adalah Taman Labirin Benua, Kebun Raya Benua, Agrowisata Kebun Durian, Taman Panderville. Saya tidak bisa menyebutkan namanya secara jelas karena itu nama orang Belanda. Wisata Danau Seran, Embong Sedodadi, Amanah Borneo Park, Bekantan Park, Aquatica Waterpark dan Playground, Danau Galuh Cempaka, Danau Wisata Kota Citra, Hutan Pinus Mantaus, Wisata Rumah Sangkut Gunung Kupang atau Rumah Jomblo, Museum Lampau Mangkurat, Kampung Iwak, Kampung Pelangi, dan lain-lain sebagainya. Dari sini saya akan kembali membacakan sedikit sejarah kota Banjarbaru karena untuk menghabiskan waktunya. Wilayah Banjarbaru sekarang dulunya adalah perbukitan di pinggiran kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah peristirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka. Pada era tahun 1950-an, Gubernur Dr. Murjani dibantu seorang perencana Panderville merancang Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi Kalimantan. Namun pada perjalanan selanjutnya perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status kota Banjarbaru menjadi kota administratif. Nama Banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur Dr. Murjani untuk membedakan dengan kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Namun akhirnya melekat nama Banjarbaru sampai sekarang. Sebagai kota administratif, kota Banjarbaru berada dalam lingkungan Kabupaten Banjar dengan ibu kotanya Martapura. Jadi kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Lahirnya undang-undang tersebut menandai berpisahnya kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai kota administratif sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia.
Kini jumlah penduduk di kota Banjarbaru terus berkembang dengan adanya perpindahan penduduk dari luar kota Banjarbaru, baik dari Kalimantan sendiri maupun dari luar Kalimantan. Perkembangan penduduk ini beriringan dengan semakin terbukanya wilayah kota Banjarbaru, baik untuk kawasan pemukiman serta Bandar Udara Samsudinur maupun peruntukan lain. Demikian sejarah singkat tentang kota Banjarbaru, dan kemungkinan video ini saya akhiri sampai di sini saja, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jika ada salah kata mohon maaf. Untuk video ini jangan lupa kalian untuk like, komen, serta subscribe agar saya semakin semangat membuat video-video lainnya. Dan sampai jumpa kembali di lain video dan lain kesempatan. Semoga kita semua sehat dan sukses selalu, dan semoga Indonesia bebas dari virus corona atau COVID-19 dan segala variannya yang tidak ada hentinya ini. Salam sehat selalu. Bye bye.